وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Disyariatkan membaca zikir dan doa ketika mau tidur dan bangun darinya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW jika hendak tidur, dia meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian berdoa, Allahumma biismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Ini doa. Dan jika bangun beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku kembali, telah mematikanku, dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha, bahasanya Nabi SAW jika hendak tidur malam, beliau merapatkan kedua tangannya. Lalu menutupnya, kemudian membaca surat Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Rapatkan kedua tangan. Kalau yang ini meletakkan tangannya di bawah pipinya. Pipi kanan apa kiri? Ayo. Pipi mana? Hah? Mana? Yahya? Hah? Dan Eko? Nah, pipi kanan ya. Jadi yang kiri di atas, miring ke kanan. Ke bawah. Bacaan Nabi SAW jika hendak tidur malam, beliau merapatkan kedua tangannya lalu menutupnya. Merapatkan kedua tangannya lalu menutupnya. Kemudian untuk berpindah, untuk berpindah. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke badannya yang terjangkau, dimulai dari arah kepala, lalu mukanya, dan bagian depan dari badannya. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini beliau SAW melakukan ketika mau tidur. Ada sebagian orang yang kemudian membaca ini di kondisi dia bangun, kemudian diusapkan. Jadi, ketika kita mau mencontoh Nabi, maka pastikan kondisionalnya atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan itu sesuai. Jangan kemudian apa yang dilakukan pas tidur, dilakukan pas bangun. Nah, maka ini kurang tepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW memberiku tugas untuk menjaga hasil zakat Ramadan, tiba-tiba datang seorang yang sedang mengendap-endap ke tempat makanan, lalu mengambilnya. Kemudian saya tangkap, lalu kulepaskan. Hari esoknya terjadi hal yang sama. Hari ketiga ia mencuri lagi, lalu kutangkap, dan kali ini kukatakan bahwa besok akan kulaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, lepaskan aku dan kamu akan aku ajari apa yang bermanfaat bagimu. Apa itu? Tanya kau penasaran. Jika kamu tidak tidur, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di ayat kursi. Saya kamu akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Setelah saya ceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, benar apa yang diajarkan, namun dia pembohong. Nah, ini berarti ada setan yang mencuri makanan itu. Dia ketangkap oleh Abu Hurairah dan dia mengajarkan untuk membaca ayat kursi. Jadi kalau diurutkan dari atas, ini Allahumma bismika amutu wa ahya, kemudian Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ayat kursi. Bangunnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-ayatan al-Baqarah fi lailah kafalahu. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, pada satu malam, di akhir malam, maka hal ini cukup untuk melindungi diri dari kejahatan. Jadi tambahannya. Kemudian diriwayatkan dari Barok bin Azib radhiyallahu anhu yang mendekatkan Nabi SAW bersabda, idza ataita madja'aka, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, watawaddoa, wudu dulu, wudu aka lis sholat, seperti wudu untuk sholat, summa irtaja'a ala sakikal aiman. Kemudian engkau berbaring miring ke sebelah kanan, tadi yang sudah kita tanyakan. Waqul, dan ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika,
Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa wada'tu amri ilaika, dan aku letakkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dohri ilaika, dan aku rebahkan punggungku kepadamu. Kemudian rohbatan warahbatan, dengan mengharap rasa rahmat dan mengharap rahmat, dan dengan penuh rasa takut ilaika kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Kemudian aku kemudian tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari siksamu melainkan hanya kepadamu. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa nabiyyuka alladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau kirim, utus. Fa in mitta min lailatika mitta alal fitrah, dan jika engkau meninggal, kata Nabi SAW, balik ke orang yang tidak mau, ya. Kemudian waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah kalimat ini sebagai akhir dari ucapan saja kamu di rumah. Ya, ini kamu tak gede, ya, termasuk yang di atas diurutkan, gitu. Dari bismika Allahumma ahya bismika amut, gitu kan. Terus tempelkan di atap apa, kamarmu itu. Jadi kalau kemarin di bab sholat, zikir pada sholat, sebelumnya itu kan saya bercerita kalau masjid-masjid Saudi itu sebagiannya itu bikin MT itu ditempel di depan untuk menjadi bimbingan jamaah untuk membaca zikir itu setelah sholat. Makanya itu menjadi dalil atau menjadi dasar atau argumen atau bantahan buat mereka yang kemudian sholatnya dipimpin dongane karo imam ben makmumnya paham apa sing kudu diwaca, nggak harus gitu ya. Saudi melihat dengan maka di situ gitu, sebuah modifikasi agama yang salah, gitu kan. Tapi kalau kemudian pakai MMT tidak masuk dalam wilayah itu cuma wasilah. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau dipimpin oleh imam itu baik, maka zaman dulu oleh para sahabat sudah minta dipimpin untuk berdoa bareng-bareng. Tapi tidak ada riwayat seperti itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ada sedikit perbedaan lafaz. Jadi ini sebagai kata, ya, dan kalimat intinya sama. كل شيء والحب والنوى منصورات الدين والقرآن أعوذ بك من شر نفسي min syarri kulli syai'in anta akhidhu binasiyati Allahumma antal awwalu. Ini yang mendarik kalimat terakhir.
Kemudian engkaulah Robnya Ars yang besar, yang agung. Engkau adalah Rob kami dan Robnya segala sesuatu. Walikul habbi wan nawa. Engkau yang kemudian memutir al-hab dari biji-bijian wan nawa dan juga benih-benih. Injil, Taurat, Injil, Furqan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai', dan aku berlindung dari segala kejelekan segala sesuatu. Anta akhidum bin nasiyati, engkau yang memegang nyawaku atau nasibku atau ubun-ubunku, terjemahnya ini. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang maha pertama dan gak ada sebelummu, sebelum engkau yang lain. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang akhir dan gak ada setelahmu selain engkau. Wa anta dzahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah yang maha dohir dan gak ada yang lebih nyata daripada engkau. Wa laisa dunaka syai'un, maha sembunyi, tidak ada yang lebih sembunyi daripada engkau. Kemudian igdi annadain, jadi doa yang panjang ini terakhir. Igdi annadain wa aghnina minal faqr, lunaskan hutang-hutangku dan cukupkan kami atau buat kami atau jauhkan kami dari kemiskinan, kefakiran. Nah, doa ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang utangnya banyak, dan kemudian setelah melazimi doa ini, maka beliau setelahnya menjadi orang yang sangat kaya. Maka yang harus kita pahami adalah ada satu kondisi di mana seorang muslim itu harus yakin kalau Allah itulah yang kemudian menetapkan rizkinya sejak bahkan di dalam perut ibunya. Kan nggak ada tuh di antara kita sing berpikir meh kerja apa, kan nggak ada. Kita pasrah di situ bahkan sampai usia-usia tertentu, anggaplah usia 10 tahun orang, kita nggak pernah mikir nyari nafkah, kecuali teman-teman kita yang nggak beruntung ya, anak-anak jalanan itu yang karumbo ibu epetan ini jalan anak ikon ngemis gitu kan, itu buat racetol gitu kan. Nah, maka ya harus kita pahami rezeki kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu percaya mau enggak gitu, maka itu kenyataannya gitu. Hanya saja ya toh, orang beriman harus kemudian percaya dengan itu. Nah, orang komunis itu mengajari anak-anak kecil untuk tidak percaya bahwa rezekinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian dikei permen, tapi sebelumnya suruh nutupannya, minta Allah sama Tuhan, bukan depanmu ada permen, enggak ada. Kemudian turun nutup lagi permen itu. Iman, walaupun rezeki kita itu melalui kita, wasilah atasan kita, wasilah kantor kita, wasilah dagang yang kita lakukan, semua tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita punya keyakinan bahwa itu karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kita itu sudah belajar bisnis, belajar ekonomi. Semua yang kita pelajari itu hakikatnya adalah wasilah Allah untuk memberikan rezeki, tapi hakikatnya intinya rezeki itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, nek kamu punya masalah soal finansial apapun, entah hutang yang banyak, entah duit yang kurang, entah kemudian tanggungan yang banyak gitu kan, maka jangan pernah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kayak orang-orang yang fasik itu, ketika kemudian dia minta ya kepada siapa-siapa nggak ada yang bantu, minta sama Allah nggak segera dikasih, dia kemudian milih nggak sholat dan seterusnya. Itu sebuah kondisi yang sangat-sangat salah. Ya, jangan seperti orang-orang dolim yang kemudian dia bekerja yang halal kurang, kemudian dia milih untuk mencuri dan seterusnya, maka itu kondisi-kondisi yang salah. Yang harus kita pahami adalah seorang muslim harus tetap ada dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada manusia. Kita tetap ya tidak boleh mendolimi manusia dalam urusan-urusan harta mereka ya. Jadi kalau memang bukan hak kita jangan diambil.
Diriwayatkan dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW tidak tidur, maka beliau meletakkan kedua tangannya di pipi sebelah kanan, kemudian berdoa, Allahumma kini adabak yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari adabmu pada hari engkau bangkitkan semua hambamu. Dan dibaca 3 kali. Kemudian dalam riwayat lain, ya, bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika berbaring di tempat tidurnya, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafani lahu wa lam mu'wi. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami makanan dan minuman, mencukupi kami, memberi kami tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak memiliki Tuhan yang tidak dapat mencukupi dan memberinya tempat berteduh. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia memerintahkan seorang berdoa ketika hendak menuju tempat tidurnya, Allahumma khalaqtan nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha wa ahfadha wa in ammattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya engkau ciptakan diriku dan engkau lah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikmu. Apabila engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia, dan apabila engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Ibnu Umar berkata, aku mendengar doa ini dari Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi SAW juga berkata, idza awa ahadukum ila firasih, kalau salah seorang di antara kamu menuju tempat tidurnya, falyakhud dakhilahu, maka hendaknya ia mengambil bagian dalam kainnya. Kemudian falyakhud dakhilata izarihi, maka hendaklah dia mengambil bagian dalam kainnya, selimut lah gitu. Falyanfud biha firasahu, si sarungnya, izar itu sarung. Kemudian digunakan untuk apa? Orang Jawa tuh ngebuti, ya, ngebuti. Jadi tempat tidur itu suruh ngebuti. Ngebuti apa ya? Nyeblai apa? Mesin apa Mas Eko? Apa? Apa ya? Orang Indonesia. Dafa. Ngebuti apa ngebuti? Nyeblai itu loh, resik itu loh. Kemudian wal yusamillah fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu ala firasihi fa idza arada ayyataji'a falyattaji' ala sakihil aiman wal yaqul, maka suruh mengucapkan bismillah sambil nyeblak tadi, karena dia nggak tahu apa yang kemudian dia tinggalkan di situ, di tempat tidur itu. Jangan ada orang yang kemudian tidur tangannya kemana-mana gitu kan, terus kecer kemana-mana, nah maka diseblai gitu. Dan kalau dari sisi goibi ya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jorok itu idolanya setan gitu. Kalau dari sisi kesehatan ya itu tadi, biar bersih tempat tidurmu. Karena kayak cah neng pondok itu dengan dia kukur-kukur mana-mana, tempat tidurnya mungkin nggak dibersihkan, akhirnya kotoran-kotoran itu nempel di badannya, akhirnya gudikan di mana-mana gitu. Dan karena tidurnya bareng-bareng gitu, akhirnya nyebar kemana-mana. Nah sayangnya sebagian pondok itu justru punya kata-kata ya, santri ini ragu diken ora santri, nah, gitu. Kowe perlu tak tekok idafa gudiken ra. Gitu ya. Jadi jangan kemudian mencari pembenaran atas sebuah kekeliruan ya gitu. Saya masih ingat dulu tuh sampai di dalam kamar itu ada kotak apa sekat pakai lemari itu buat naruh bak-bak apa ember-ember mereka ya, teman-teman itu kan. Terus ya ada teman yang jorok nih. Jadi kalau udah bareng-bareng gitu tuh yang bersih itu jadi tetap kalah sama yang jorok, namanya juga jamur gitu. Itu yang jorok tuh baju kotor, baju basah keringet taruh situ terus ditutup. Ya, namanya jamur ya toh, hidup di tempat yang anaerob ya, dia kemudian ya tambah subur, begitu dibuka itu bajunya enak jamurnya dur-dur gitu. Nah itu dikasih tahu terus dibawa ke belakang, mau dikai banyu kayak sabun, meneh seminggu meneh gitu kan. Ya jadi ini saya nasihatkan buat kalian semua, khususnya yang laki-laki, nek sing wedok kena di seneri bojoku. Ya laki-laki bahwasanya ya jangan jorok. Pertama itu. Karena apa? Karena Nabi kita nggak jorok. Jadi ke situ dulu kita pegang keimanan. Jadi kamu kalau bersih itu ya insya Allah berpahala. Tapi kalau kamu jorok ya berdosa itu. Kemudian yang kedua, kamu menjaga kebersihan dirimu, insya Allah orang lain itu akan terjaga kebersihannya. Dan itu berarti kamu nolong orang lain.
Nah, ketika kamu nolong orang lain, maka berlaku hadis Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi ma tamal abdu fi auni akhihi." Kalau kamu membantu orang lain, maka Allah akan senantiasa membantu kamu. Maka penting untuk kemudian memahami ini loh. Dua poin ini loh. Jadi jangan sampai kamu mikir, "Oh, sekemproh-kemproh aku." Enggak gitu ya. Jadi dalam hidup itu kita ketika mau berbuat sakarpe dewe, kita harus mempertimbangkan orang lain terimbas enggak gitu loh. Terimbas enggak gitu. Jangan kemudian sembarang, "Oh, ngentut tuh bolongan-bolonganku tak entut ke." Tapi kan sebelahmu ada siapa gitu loh yang harus dipahami. Ya, atau mungkin kamu apa namanya bersin gitu kan. Wah, kamu bersin kamu keluarkan sekenceng-kencengnya yang itu nek dipikir-pikir ya hidung-hidungmu sendiri, tapi kan kamu harus lihat kiri kananmu ada siapa. Makanya ketika ada orang ya bersin itu pasti kan agak jauh atau kemudian nek memang nggak bisa menjauh maka ditutup gitu kan. Nah, ini bagian-bagian dari adab-adab yang harus kita pahami agar kemudian orang juga mencintai kita, tidak kemudian membenci kita, bahkan ya ketika kita menggunakan atribut-atribut agama tapi kemudian kita nggak punya adab atau nggak tahu adab-adab seperti itu, orang akan mengatakan, "Loh, berarti ternyata jenggotmu itu menunjukkan kamu itu ranti adab." Gitu loh. Orang awam tuh langsung pakai rumus kayak gitu loh. Makanya yang harus kita jaga jangan sampai orang-orang itu berpikir seperti itu karena kita akhirnya menjelekkan agama kita sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Maka kemudian beliau dalam kondisi seperti itu kemudian beliau berdoa, "Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu." Nah, suci engkau wahai Allah Rabbku, dengan menyebut namamu aku meletakkan apa lambungku dan aku juga mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau kemudian mematikannya maka rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka sholihin. Dan jika engkau membalikkan lagi, jadi dalam sebuah ayat, saya nggak hafal kebetulan ayatnya, itu disebutkan bahwanya ruh orang yang tidur itu keluar gitu. Bagaimana ruh orang mati gitu kan juga ada yang kemudian Allah taruh di kuburnya masing-masing, ada juga yang ditaruh di langit sana gitu kan. Maka terkadang kala mereka ketemu ruh-ruh itu. Nah, rohnya orang mati Allah kembalikan kepada kuburnya, ditaruh di kuburnya. Adapun roh orang hidup maka diizinkan kembali ke jasadnya. Nah, maka dalam konteks ini ya toh, ketika dicocokkan dengan ayat itu, in amsakta nafsi farhamha. Kalau nyawaku itu engkau pegang dan nggak balik lagi ke tubuhku, maka rahmatin nyawaku itu. Karena ada orang yang tidur 12 mati kan gitu. Kemudian wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Kalau akhirnya engkau kirim lagi nyawa itu kembali ke badanku, maka jagalah aku dan nyawaku itu bagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang solih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW meminta kepada seorang pelayan, tetapi ia bertemu dengannya lalu menemui Aisyah, maka dia pun menceritakan kebutuhannya. Ali meneruskan perkataannya, kemudian Nabi SAW mendatangi kami, sedang kami telah rebahan dan kami dalam kondisi tiduran. Beliau kemudian bersabda, "Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin." Mau nggak kamu tak tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada permintaanmu untuk mendapatkan asisten gitu kan. Ida awaituma ila firasikuma, kalau kamu ya tahu berdua pengen tidur dengan mendatangi tempat tidur kalian, fasabbiha salasan wasalasin, maka bertasbihlah 33, wahmida dan bertahmidlah salasan wasalasin 33, wakabbiro dan bertakbirlah kalian berdua arba'an wasalasin, oh ya 34, jadi totalnya 100. Fa innahu khairul lakum min khadim, maka itu lebih baik daripada asisten. Jadi ini ya bukan berarti nggak boleh pakai asisten, boleh ya. Jadi Nabi ingin mengajari anaknya bahwasanya hidup itu penuh perjuangan. Nah, kalau mau ini ada yang lebih baik loh gitu loh. Kalau mau ini ada yang lebih baik. Tapi kalau kemudian ora iso Pak tetap kesel ya apa-apa, silakan kalau mau punya asisten itu loh. Makanya nanti kalian khususnya perempuan gitu, kalau memang kerjaan di rumahmu berat dan suamimu sanggup ngasih asisten ya alhamdulillah. Tapi nek ora, ya bismillah, itu berarti jalan hidup yang harus kamu tempuh, yang kamu lakukan, yang kamu jalani. Ya nikmati hidup itu dengan ini loh. Kalau mau tidur ya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, totalnya 100 kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada punya asisten. Ya, dan itu yang selalu saya jelaskan berkali-kali bahwasanya kita nggak tahu pasangan kita nanti seperti apa kedudukan ekonomi sosialnya,
Maka ketika memang dia mampu untuk mencukupi, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak mampu, maka jangan menjadi wanita-wanita yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, tuksirna la'na wa takfurnal asiro. Kamu suka melaknat dan mengingkari kebaikan suamimu. Sampai kemudian, ya, katakan oleh Nabi SAW, ya 1 tahun kamu berbuat baik gitu kan. Kemudian wanita itu berani atau tega mengatakan maro itu khairun kotun. Setahun ini saya nggak pernah lihat kamu berbuat baik sama aku, Mas. Bahkan selama pernikahan ini nggak pernah. Karena kesalahan suaminya mungkin nggak bisa ngasih asisten, atau mungkin nggak bisa belikan pakaian yang baik, atau mungkin nggak bisa memberikan kendaraan yang baik. Jangan ya. Artinya ketika kemudian kita sudah menerima seorang laki-laki menjadi pasangan kita, maka kita jalani hidup itu dengan penuh zuhud kalau memang itu dikasih kemudahan rezeki, atau kalau ada kondisi yang kurang maka dengan qanaah. Dan seorang wanita nggak salah kalau kemudian kreatif, jangan kemudian mutlak, oh pokoknya aku sing nafkahi wong lanang. Nah terus ngopo ning omah turu-turu lah gundang-gundung gitu, jangan ya. Makanya ada seorang suami istri ya, yang istrinya itu seorang notaris gitu kan. Kemudian suaminya tukang bangunan. Nah, mbuh biyen ceritane piye kok iso ketemu gitu. Nikahlah ini notaris dan tukang bangunan ini. Nah, kemudian si istri ini ya nggak pernah ketemu sama suaminya karena suaminya harus kelemboro sampai di luar kota. Ya bahasanya mandor bangunan ya, tapi aku nyebutnya tukang bangunan ini. Nah, keluar kota, pulangnya nggak jelas, mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu kan. Nah, cerita ini sampai ke saya, kemudian saya bilang sama yang cerita, kenapa nggak suaminya suruh pulang aja, suruh nyupirin istrinya, suruh apanya aja lah, dibayar lah. Misal tadi mandor bayarnya 3 juta, piro dibayar karo bojone, ini kan yang omah ini loh, ketemu setiap saat gitu kan. Dan benar akhirnya saran itu sampai kepada yang bersangkutan, suaminya nggak boleh lagi kerja di luar kota, suruh nyupirin, suruh bantu di kantor gitu kan. Nah, sebagai seorang laki-laki dia punya kerjaan walaupun yang mempekerjakan istrinya boleh, dan dari kerjaan itu dibalikin nafkahi ke istrinya boleh, nggak apa-apa. Dan istrinya yang seneng, ternyata anak enak sing antar jemput, enak sing jagani, ngantar ke rono rene ya bojone gitu loh. Suami juga tenang kalau si istrinya itu saya ngantarnya bukan laki-laki lain, tapi suaminya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pentingnya ya kita belajar menuntut ilmu agama, dan kemudian kalau nggak paham itu bertanya pada orang yang sekiranya bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat, agar kemudian permasalahan kehidupan kita itu kemudian tidak ngambang di atas kebimbangan, di atas kesalahan-kesalahan. Allah Ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa terbangun ketika malam kemudian membaca, berarti ini untuk orang-orang yang lilir, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Summa qala, kemudian berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, auda'a istajibalahu, atau kemudian dia mau berdoa apa aja maka akan dikabulkan, wa in tawaddu'a wa shalla qubilat sholatuh, kalau kemudian dia mau wudhu dan kemudian sholat maka sholatnya pasti akan diterima ya. Tapi syaratnya ini dulu, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini baca dulu, baru mau berdoa akan diampuni, mau meminta akan dikasih, mau sholat maka sholatnya akan diterima. Ning jangan sholat isya gitu. Nanti kadang ada orang yang, oh berarti aku nek sholat isya ber maghrib ya tak turu, aku sholat isya jam 3, ini salah. Ini maksudnya kok bukan sholat isya ya, tapi sholat sunnah. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kita kemudian masuk di bab berikutnya, yaitu bab keutamaan dzikir, tahmid, tahlil, tasbih, dan doa. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan dzikir, tahmid, tahlil, tasbih, doa, dan istighfar setiap waktu sore dan pagi sehabis sholat 5 waktu setelah salam. Jadi bab ini mengkonfirmasi bahwasannya ya ketika kita katakan bahwasannya tahlilan untuk orang mati itu bukan perkara yang tepat karena enggak diamalkan oleh Nabi SAW, bukan berarti kita anti tahlilan, bukan gitu loh. Kita tetap tahlil tapi tidak dipaske pas orang mati gitu loh ya. Jadi yang harus dipahami itu, tahlilan itu dilakukan setiap saat, tidak kemudian pas orang mati. Sama ketika kemudian kita kritisi sholawat yang menggunakan alat-alat musik dan tarian-tarian yang nggak jelas gitu kan. Terus akhirnya ada orang yang mengatakan, loh berarti anti sholawatan. Enggak ya, sholawat sebanyak-banyaknya. Cuman corone orang ngono kae. Corone biasa aja lah, duduk di masjid boleh, sambil duduk dengerin
apa namanya, suara burung boleh, sambil ngopi boleh, kemudian bersolawat, sambil baca Quran boleh, sambil ngenteni dosen boleh bersolawat, ngono gitu. Jadi jangan dipahami bahwasannya ya kita nggak setuju atau nggak sepakat dengan teman-teman yang kemudian baca solawat karo jogetan, karo klotekan, karo karuan, terus berarti kita anti solawatan. Sama halnya dengan ketika kita kritisi orang-orang yang minta di kuburan, tawasul dengan orang yang di dalam makam, terus akhirnya malah dituduh, lo ini berarti anti ziarah kubur. Enggak, berziarahlah karena ziarah itu mengingat mati, neng ziarah punya adab, bukan di kuburan minta doa tapi mendoakan. Loh, beda, beda kan? Bukan kemudian di doa baca Quran di situ, tapi kemudian di kuburan mendoakan orang yang mati. Ya, doanya apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun lana sa'allahu lana walakumul afiyah itu. Arep mbok tambah ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa silakan. Arep mbok tambahin nek wong tuwa Allah maghfirli wali walidayya warham monggo gitu kan. Tapi ora usah kemudian menggunakan ritual-ritual lain, nggak usah kemudian baca surat-surat tertentu di situ, kemudian ada orang yang sampai ya dadak ngadeg di situ, kemudian tahlilan, ambil mantuk-mantuk, ngubengi kuburan, lan sak piturute, nggak perlu. Ya, sampai ada video tadi malam saya lihat itu, ada seorang perempuan itu bercadar bagus gitu kan, tapi kemudian di depan kuburan Habib tertentu, terus buah sing diwaca apa ora mudeng, terakhirnya terus kuburannya diusap-usap ra karu-karuan itu. Maka hal seperti itu tidak disunnahkan atau tidak ada contohnya dalam sunnah gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita salah paham. Bahkan tadi malam lagi saya lihat ada orang jenggotnya dawa gitu, kepuk-kepuk badannya gitu kan. Padahal orangnya kalau jenggotnya dawa kan seolah-olah gitu kan. Mungkin berarti udah agama ngerti sunnah yang benar mana. Tapi dia ngepukul-pukul badannya. Kenapa? Merayakan Asyura ala-ala orang Syiah gitu kan. Nah ini jangan sampai tertipu casingnya. Sepanjang apapun jenggot, gitu, sebaik apapun pakaian, maka dicek ilmunya bener apa ora. Jangan kemudian tertipu dengan casing. Wanibidin azani Allah wa iyyakum, kami akan menyebutkan sebagiannya saja di antara sabda Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Orang-orang al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu ya Rasulullah wa man al-mufarridun. Wahai Rasul SAW, siapa orang-orang yang telah mendahului itu yang disebut mufarridun? Qala, kata Nabi SAW, az-zakiruna Allah katsira wa dzakirat. Yaitu mereka yang laki-laki yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan para perempuan yang banyak berzikir. Nabi SAW kemudian bersabda, ahabbul kalam ilallahi arba'. Kalimat yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. La yadurruka bi ayhinna bada'ta. Mana aja kamu mulai enggak apa-apa, silakan. Yaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah ento. Kok tengah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah boleh. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Wis mana aja. Maka di sini ditunjukkan bahwasanya zikir itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa mendahului orang lain dalam kebaikan. Yang mana kebaikan ini kalau dikonversi kedudukan di surga, surga itu bertingkat-tingkat, bisa menyebabkan orang-orang yang sering berzikir, banyak berzikir, menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang jarang berzikir. Makanya saya rumahnya jauh, itu misal ke Ngawi, ke Boyolali, daripada ngerungok lagu, mendingan lambemu lho tinggo berzikir. Ya, yang kemudian jauh ke Bandung, entah ke Kebumen, entah kemana-mana gitu kan, gunakan untuk berzikir. Yang punya mobil, yang punya kendaraan, mobilnya jangan dinyalakan musik-musik, nyalakan ya kajian murotal, atau kalau enggak ya serasa duripke, gunakan untuk zikir gitu ya. Atau bisa juga download tuh zikir pagi, zikir petang, taruh di apa di tip dari mobilmu itu, kemudian kamu tirukan itu kan. Kadang mungkin kita nggak hafal urutannya gitu kan, maka di download dari YouTube atau dari mana, taruh situ gitu. Sehingga membiasakan berzikir itu penting. Sampai nih ya, sampai di Saudi itu, di tolnya itu tuh di pinggir tolnya itu kalimat zikir ditulis di pelang gede-gede gitu, Allahu Akbar, nanti berapa ratus meter lagi depannya subhanallah alhamdulillah wala ilah, diulang lagi. Yaitu untuk cara untuk agar orang apa namanya, orang ngantuk, satu. Kemudian yang kedua, biar di jalan itu nggak malah ngerungok ke orang-orang gitu loh ya.
tapi dia dengan lihat itu sambil berzikir. Sampai seperti itu loh negara itu didesain. Ketika kemudian eh, kajian atau majelis ilmu itu sudah makmur itu, maka sampai urusan tol aja sampai dikasih seperti itu. Nggak kayak di kita, tol ini kadang gambare wong lamben segala macam gitu kan. Makanya yang harus kita pahami pentingnya ya, pentingnya menghayati hidup agar hidup itu lebih berkah, agar hidup itu lebih bermanfaat. Ya khususnya anak muda nih, jangan kemudian kamu jarang berzikir. Karena nek kamu jarang berzikir, setan Al-Qarin yang menemani kamu itu akan selalu bisiki sing ora-ora. Wes bisikannya mengerikan sekarang. Ya, sampai di salah satu kajian itu ada seorang anak muda yang STM, pinter, pinter banget gitu. Saking pinternya sampai dia selalu juara gitu kan. Tapi kemudian qadarullah gitu, ketika kemudian lulus dia merasa semua orang akan menerimanya di dunia kerja, nggak taunya semua lamarannya ditolak. Gitu. Akhirnya setan bisiki, apa gunanya hidup kamu pinter ngeran duit, gawean akhirnya ditemukan diri. Maka yang harus kita pahami anak-anak muda sekali lagi, jangan pernah ya lalai dari zikir, jangan pernah kemudian malas dari berzikir. Kamu baru aja berzikir, asal jangan pas lagi bawel ataupun kecil ya. Kamu baru masak, kamu baru nyapu dikira, baru ngepel dikira, kamu baru ngasih makan binatang ya karo dikir yo ento gitu kan. Kamu baru isah-isah ya karo dikir yo ento gitu kan. Maka biasakan itu agar kemudian hidupmu menjadi yang lebih tenang, lebih ayem, ala bizikrillah tatmainul qulub. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, ajarilah aku tentang satu perkataan yang aku selalu ucapkan. Kemudian beliau bersabda, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Allahu akbar kabiron walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbul alamin wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim gitu. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kalimat ini untuk Tuhanku, mana bagianku? Beliau kemudian bersabda, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi ketika kamu sudah mengucapkan pujian-pujian ini, maka tutuplah dengan permintaan. Itu juga baik-baik aja. Dan ini termasuk adab dalam berdoa. Makanya kalau kamu ingat di bab berdoa yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu hadis nomor berapa ya? Saya lupa. Itu ada orang yang kemudian ya dia berdoa, ya Robi, ya Robi, ya Robi, ini maksudnya memuji Allah. Ini loh, pujian seperti ini. Mengangkat tangan, itu bagian dari adab doa juga. Kemudian dia punya bekas safar, min asari safari, dia ada bekas safar, bledukan dan seterusnya. Nah, maka safar, mengangkat tangan, memuji Allah, ya maka doanya harusnya terkabul. Tapi dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan fa'anna yustajabulah, nggak mungkin doanya terkabul. Kenapa? Karena wamat amhu haramun, yang dimakan barang haram, wamasrobu haramun, yang diminum minuman haram, wamal basu haramun, pakaiannya pakaian haram, bahudiya bil harami, kerjaannya kerjaan haram, maka menghalangi doanya. Padahal dia sudah terpenuhi kriteria orang-orang yang berdoa yang mustajab. Allah Ta'ala. Kemudian Nabi juga bersabda, al-baqiyatus sholihat, yaitu bahwasannya al-baqiyatus sholihat yang dimaksud dalam al-baqiyat sholihat dalam Al-Quran yaitu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nabi SAW bersabda, ma'amil ibnu Adam amalan anja lahu min adabillahi min dzikrillah. Tidaklah keturunan Nabi Adam alaihissalam beramal dengan amalan yang dapat menyelamatkan dari siksa api neraka selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir agar kemudian Allah bisa menyelamatkan kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum. Mau enggak kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik buat kalian dan paling suci di sisi raja kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'aha fi darajatikum, dan yang paling bisa meninggikan derajat kalian, wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan bahkan lebih baik daripada infak emas dan perakmu, wa khairul lakum min antalqu min antalqu min an apa ya min antalaqu oh ya apa ya talaqau, ini ada hamzah ini, min antalaqau aduwakum, dan ini lebih baik daripada kamu menjumpai musuhmu, fatadribuhu a'naqahum, dan engkau memukul leher-lehernya, wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukul lehermu. Artinya gini,
ini lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kemudian mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala Nabi SAW bersabda, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih baik daripada amal-amal yang kita kerjakan, infak-infak yang kita berikan, dan dari jihad yang kita lakukan. Allah taala. Nabi SAW bersabda, wala yaqudu qaumun yadhkurunallah illa haffadhumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Nah, ini yang disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, maksudnya kaum zikir bareng, bukan ya. Ini maksudnya kamu duduk zikir sendiri-sendiri gitu loh. Bukan zikir bareng yang dipimpin oleh satu orang, bukan gitu kan. Wa ghasyiyatumur rahmah, dan kemudian Allah akan limpahkan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diberikan kepada mereka as-sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah kemudian dan mereka dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya, yaitu para malaikatul muqarrabun gitu. Jadi bukan dikir bareng-bareng. Dan kalau kita cari redaksi hadis yang mirip dengan ini, maka kita dapati Nabi SAW bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatumur rahmah." Kemudian wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, kan mirip. Maka konteksnya majelis yang dimaksud di sini ini bukan semata-mata zikir tok, tapi majelis yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang paling baik untuk mengingatkan kepada Allah majelis ilmu kayak gini gitu loh. Tapi kalau zikir tok kan itu personal kita, tapi kalau kemudian konteksnya adalah sekumpulan, kan di sini dikatakan layak utu qaumun, berkumpul gitu, maka tentu yang dimaksud yang terbaik adalah majelis ilmu. Jadi kalau bisa kumpul tuh ya majelis ilmu, zikir sendiri-sendiri gitu. Wallahu taala. Kemudian Nabi SAW sabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan kemudian dia dibaca 10 kali, maka ia bagaikan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari Bani Ismail alaihissalam. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya seperti telah memerdekakan 10 hamba saya, dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 kejelekan, dan pada hari itu baginya tameng penjaga dari kejahatan setan hingga malam, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak darinya. Barang siapa yang berkata subhanallah bihamdi 100 kali di setiap hari, maka kesalahannya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau kalian cermati, kita kan tadi membaca atau mempelajari banyak keutamaan dari zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi, sehingga keutamaan dan faedahnya hakul yakin itu benar. Tapi sebagian orang hari ini kemudian mengarang-arang zikir sendiri, kemudian mengijazahkannya kepada orang lain. Tak ijazahkan dari guru saya Habib Fulan bin Fulan, sholawat ini dan itu yang nanti akan bisa membebaskan kamu dari bala, yang akan membuat kamu utang-utangmu terlunasi. Maka perkara-perkara seperti itu perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Artinya kalau kamu mau berzikir, mau berdoa, maka doa yang terbaik dan zikir yang terbaik adalah yang diambil dari Quran dan Sunnah, bukan yang diijazahkan dari orang-orang yang bukan dari Nabi SAW, tidak bersumber dari Al-Quran. Maka faedah-faedah hikmah-hikmah yang mereka karang-karang itu cuma dalam rangka melariskan dagangan mereka yang tidak ada dasarnya, yang harusnya kemudian kita tidak boleh berkiblat pada orang-orang seperti itu. Karena Nabi SAW mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang kemudian berkata dalam agama padahal itu nggak pernah kami ucapkan, maka hati-hati nanti tempat duduknya di neraka. Loh, ini sebuah ancaman. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Nabi SAW, dia bersabda, kalimatani hafifatani alal lisan, kemudian habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, 2 kalimat yang kemudian sebenarnya ringan di lidah kita, di mulut kita, dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan kemudian berat dua-duanya di timbangan mizan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dengan sanad hasan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, maka ada kaumun maq'adan, tidaklah satu kaum mau duduk lam yadhkurullah fihi azza wa jalla, yang mereka duduk di situ tidak lain adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kanat alaihim tarotan,
melainkan bagi mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi. Insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Maka jika Allah berkehendak mereka akan disiksa, jika tidak maka Allah akan mengampuni mereka. Artinya ketika kamu harus kongko-kongko, tongkrongan, maka pastikan kongko-kongkomu itu bermanfaat. Bermanfaat itu di mana posisinya? Ini loh, berzikir kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi. Tapi sekali lagi, solawat di sini bukan solawatan yang pakai musik-musik, itu bukan. Jadi kita mengingat tentang Nabi dan kemudian kita mengingat tentang Allah, bermajelis ilmu, membaca sirah, itu adalah hal yang baik. Ya, yang kalau itu kita lakukan, insya Allah majelis itu majelis yang baik. Tapi kalau cuman ketawa-ketawa, cerita masa lalu zaman TK gitu kan, maka hal-hal yang nggak penting seperti itu nggak usah kemudian dibahas lagi, biarin aja, sudah lewati. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW selalu berzikir di setiap waktunya. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Ini tadi yang saya baca. "Illa nazalat alaihi musaginah wa ghasyatum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Tidaklah suatu kaum mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya, di antara mereka yaitu bermajelis ilmu, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi oleh malaikat serta Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi makhluknya yang kepada makhluknya yang ada di sisinya, dan siapa yang terlambat amalnya maka tidak akan ada gunanya nasabnya. Maka dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang mana aku berdoa dengannya di dalam sholat dan di rumahku." Beliau kemudian bersabda, ucapkan, "Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, waghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kemudian diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu ibadah. Karena doa adalah ibadah, maka seorang muslim nggak boleh ngarang-ngarang. Tadi yang saya bilang, ijazahkan oleh itu. Maka sebaik-baik ijazah ya diambil dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran, dan diambil dari Nabi SAW yang berasal dari hadis. Makanya ada kitab judulnya doa Quran, dari Quran dan hadis. Ya, itu kalau kamu punya itu bocoran setiap hari, bagus itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik." Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan berubahnya kebaikan atau kesehatan darimu, wa fujaati nikmatik, dan kemudian datangnya siksamu, wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkaanmu. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil aduwi wasamatatil a'da." Ya Allah, aku berlindung darimu dari lilitan hutang, penindasan dan menawanan musuh. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengajarkan doa, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad." Ya Allah, bahwasanya aku memohon kepadamu dengan persaksianku. Jadi menjadikan persaksian ini sebagai wasilah. Ini loh, tawasul itu kayak gini. Jadi bukan tawasul dengan kuburan, bukan. Ya Allah, aku meminta dengan menjadikan persaksianku bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Engkau yang Maha Esa, dan Engkau adalah Rob, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu untuk Engkau sama sekali. Kemudian beliau bersabda, ia minta kepada Allah dengan namanya yang ia minta dengannya, niscaya akan diberi, dan bila ia berdoa niscaya akan diijabahi. Jadi kamu ucapkan ini di depan sebagai wasilah dengan menyebut Al Husna, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, kemudian tambahi belakangnya, "Allahumma gfirli," ya Allah ampunilah aku. Atau bisa juga ditambahi dengan kalimat-kalimat yang lain, "Allahumma qdi daini," ya Allah lunasi utang-utangku. Atau ya, misal kamu minta istri, ya toh, "Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan," kok solihat. Nah, maka itu juga bisa, dan seterusnya. Allah Ta'ala. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, ketika orang itu sudah meminta dengan menyebut nama Allah dan menjadikan itu sebagai wasilah bertawasul kepada Allah, maka insya Allah diijabai. Jadi bukan tawasul sama kuburan ya. Tawasul yang sunnah itu seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW berdoa, "Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri." Ya Allah, perbaikilah agamaku
yang merupakan pegangan dalam urusanku, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, dan perbaikilah urusan duniaku yang mana di situ ada penghidupanku, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhir kehidupanku di mana nanti di situ aku kemudian akan kembali kepadamu, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupanku itu setiap hari bertambah dalam kebaikan, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai wasilah untuk beristirahat dari jeleknya atau kejelekan yang ada di dunia ini. Kemudian Nabi SAW juga berdoa, Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli, ya Allah ampunilah semua kesalahanku dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan semua kelebihan atau terlalu melampaui batas pada semua urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, dan kau lebih tahu daripada aku dalam urusanku, Allahumma gfirli apa gitu ya, jadi ya, dapat jadi. Ya Allah ampunilah atas ketergesa-gesaanku, wa hazli wa khotai wa amati, dan di sini hazli gojekanku dan kesalahanku, wa amati dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu Allahumma lima qattu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah aku atas apa yang pernah aku lakukan dulu, yang akan datang dan yang kemarin aku lakukan, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang tersembunyi dariku dan yang terlihat nampak dariku, wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih tahu dari aku atas semua kesalahanku, antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah Rabb yang atas segala sesuatu, engkau yang maha kuasa untuk menetapkannya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan berdoa, Allahumma manfa'ni bima 'allamtani, ya Allah jadikanlah aku memiliki kemanfaatan atas apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Jadi ilmu nambah itu bermanfaat. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku ilmu yang bisa bermanfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan kasihlah aku rezeki ilmu yang bisa bermanfaat. Ilmu bermanfaat, ilmu yang enggak bermanfaat. Kemudian aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih bil yaum aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya dalam sehari 70 kali minimal. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahwasanya beliau membaca istighfar ini itu sebanyak 100 kali. Jadi istighfar itu macam-macam ya. Astagfirullahaladzim boleh. Kemudian Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, itu juga boleh. Kemudian ini Rabbi firli wa tub alayya wa innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Kemudian sayyidul istighfar juga bisa. Yaitu apa? Ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu wa bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah Nabi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakanku, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan selalu setia pada perjanjianku kepadamu dan mampuku, dan a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung atas semua kejelekan yang telah aku buat. Abu ulaka binikmatika alayya, aku akui semua kenikmatan yang kau berikan kepadaku, wa abu bidzambi, dan aku juga akui semua kesalahanku, waghfirli, oleh karena itu ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena enggak ada yang boleh atau bisa mengampuni selain engkau, wahai Allah Rabbku. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk di zikir pagi dan sore. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripadanya, kecuali seorang yang mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan dan lebih banyak darinya. Jadi subhanallah wa bihamdi ini idealnya dibaca di pagi dan sore hari atau 100 kali. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Nabi SAW bila berada di waktu sore beliau berdoa, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha
Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari, Rabbi a'udzubika min adabi finnari wa adabi fil qabri. Nah, ini juga bagian dari zikir pagi dan petang. Nah, nggak hafal baca pakai kitab itu loh. Ada bukunya loh. Punya, beli yang paling berapa sih harganya 5.000 apa nggak nyampe 10.000. Kamu taruh di tas, kamu taruh di dompet gitu kan. Jadi kalau sore atau pagi dibuka. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah dalam riwayat yang lain. Kemudian ditambah dengan Sayyidul Istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa bi dhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang bacanya dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu belum masuk waktu petang maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa punya penuh keyakinan pada waktu itu pada malam hari maka belum masuk pagi pasti dia masuk surga. Artinya mati di waktu pagi ataupun sore pasti masuk surga. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Hubayb radhiyallahu anhu yang berkata, kami keluar di suatu malam ketika hujan turun dan suasana sedang gelap gulita untuk minta kepada Nabi SAW agar beliau sholat bersama kami. Maka kami menjumpainya. Kemudian beliau bersabda, Kul walam akul say'an. Katakanlah bahwasanya aku tidak mengatakan suatu, kemudian beliau bersabda, summa qala kul falam akul say'an. Katakanlah, aku nggak ngomong apa-apa, kata Nabi SAW. Kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ma akul. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Qala kul, kata Nabi SAW, ucapkan kul wallahu ahad. Kemudian wal mu'awwidzatain, yaitu kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Hina tumsi wa hina tusbih salah samarot takfika min kulli syai'. Ucapkan itu 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore, maka itu mencukupkan kamu. Kamu ucapkan 3 kali pada semua urusanmu, dari segala sesuatu yang kejelekan itu bisa terhindar. Maka termasuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang ya. Yang pertama tadi yang di atas tadi, subhanallah bihamdi 100 kali, ini biasanya kalau di buku-buku ini taruh di terakhir gitu. Nah, kemudian ini amsayna wa amsal mulkulillah gitu. Nanti kalau pagi asbahna wa asbahal mulkulillah gitu kan. Kemudian Sayyidul Istighfar, kemudian di sini qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengajari para sahabatnya dengan beliau bersabda, bila kalian berada di waktu pagi maka berdoalah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Maka bila berada di waktu sore diganti dengan Allah wa bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, ya Rasulullah, perintahkan aku untuk suatu kalimat yang aku baca ketika aku berada di waktu pagi dan petang. Beliau kemudian bersabda, katakanlah, Allahumma fatirus samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Kemudian beliau bersabda, bacalah doa ini setiap engkau berada di pagi dan sore hari dan jika engkau tidak tidur. Kemudian dalam riwayat Utsman bin Affan yang berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba berada di waktu pagi dan sore, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maka mengatakan sebanyak 3 kali kamu ucapkan maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan kamu. Kemudian dari Sauban, pelayan Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang hamba muslim ketika waktu pagi dan petang membaca 3 kali raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka itu akan menjadi kebaikan baginya pada waktu pagi dan sore hari. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu man radiya billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Maka orang yang mengucapkan itu wajib dapat surga. Kemudian dari Ibnu Abbas, bahasa Nabi SAW bersabda, Daqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya, wa bi Muhammadin rasulah. Orang akan merasakan nikmatnya iman apabila dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Maka di sini ada 3 titik atau 3 keadaan atau 3 objek pembicaraan, yaitu yang pertama Allah, kemudian yang kedua Islam, yang ketiga adalah Nabi Muhammad. Ini yang disebut usulus salasah. Maka seorang muslim harus mengenal Allah itu siapa, Islam itu apa, dan Muhammad SAW itu siapa gitu. Maka ketika dia belajar ini,
ya maka dia akan kemudian tadi dikatakan wajabat alaihil lahul jannah, dia wajib masuk surga. Dan kemudian dikatakan zakotok mal iman, dia akan merasakan keimanan. Makanya seorang muslim wajib belajar usulus salasa. Kemudian siapa yang mau baca waktu pagi dan petang, dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaitu baca Allahumma inni asbahtu ashiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Maka Allah akan membebaskan seperempat darinya dari api neraka. Kalau dibaca 2 kali, maka Allah membebaskan setengahnya dari api neraka. Kalau dibaca 3 kali, maka Allah membebaskan 3/4 dirinya dari api neraka. Dibaca 4 kali, maka semua akan dibebaskan dari api neraka. Kemudian diriwayatkan dari An-Nasa'i fi a'mal yaumi wal lailah bisanadil hasan, yaitu tentang amal-amal malam dan apa namanya? Dan fi amal yaum, hari-hari, amal harian dan amal malam dengan sanad yang hasan, dengan lafaz barang siapa yang membaca di waktu pagi Allahumma inni ashaduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Kemudian dikatakan maka Allah akan membebaskan seperempat darinya dari api neraka pada hari itu. Maka jika dia membaca 4 kali, maka Allah akan membebaskan semuanya. Kemudian diriwayatkan lagi dari Abdullah bin Ghanim bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Allahumma asbaha min ni'matin au ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Maka ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada hari itu, dan apabila membaca di waktu sore, maka ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada waktu malam hari. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini baik di waktu pagi maupun petang, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma fadli min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bika bi adamatika an ughtala min tahti. Maka hal ini kemudian bisa menjaganya dari berbagai macam bahaya dan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ketika dibaca 10 kali, maka akan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 kejelekan. Dan baginya pahala mereka budak sahaya serta akan dijaga pada hari itu sampai petang. Barang siapa membacanya di waktu sore, maka baginya pahala tersebut sama seperti di atas. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang waktu petang membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka kalau dibaca 3 kali, maka tidak akan membahayakan terhadapnya dari hummah, yaitu binatang yang berbisa seperti kalajengking, ular, kobra, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka tidak ada suatu pun apapun yang dapat membahayakannya sampai ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau kamu masuk di tempat-tempat yang katanya angker, maka ucapkan tadi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, untuk selalu membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Dan kemudian dari Abdurrahman bin Abu Bakrah yang berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku sering mendengar engkau berdoa setiap pagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Maka engkau selalu mengulang-ulang itu sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang, dan engkau juga membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ants. Dan engkau mengulangnya 3 kali di waktu pagi dan petang. Kemudian ayah berkata, benar wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW selalu berdoa dengannya, dan aku senang mengikuti sunnah-sunnah beliau SAW. Kemudian disyariatkan bagi seorang muslim dan muslimah setiap waktu pagi untuk membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca 100 kali, maka ia akan terlindung dari gangguan setan pada hari itu sampai petang. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali,
maka baginya pahala seperti menikahkan 10 orang hamba saya, dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 kejelekan, serta terjaga dari gangguan setan pada hari itu hingga petang, dan tidak seorang pun datang membawa amal yang lebih baik daripadanya kecuali seorang yang melakukan lebih baik dari itu. Dan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, niscaya akan dihapus dosa-dosanya walaupun banyak seperti buih lautan. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini akhir dari kitab ini.